Pada pelaksanaan seleksi guru dan tenaga kependidikan berprestasi dan berdedikasi tingkat Kota Blitar ini, Dinas Pendidikan Kota Blitar melibatkan sejumlah pihak untuk menjadi juri penilai. Juri tersebut terdiri dari praktisi dan akademisi pendidikan yang berkompeten, di antaranya guru dan tenaga kependidikan yang pernah meraih juara seleksi guru dan tenaga kependidikan berprestasi tingkat nasional pada tahun-tahun sebelumnya, Widya Iswara LPMP Jawa Timur, Pamong Belajar B PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Timur, serta akademisi dari Universitas Negeri Malang. Kita ambil dari praktisi pendidikan dan akademisi, yakni juara GTK berprestasi tingkat nasional tahun sebelumnya, juga Pamong Belajar dari BP PAUD, dan akademisi dari Universitas Negeri Malang. Karena hadirnya kurikulum K13 itu yang mewajibkan bahwa kegiatan pendidikan kepramukaan ada di situ, sesuai dengan Permendikbud nomor 32 tahun 2012. Kemudian daripada itu, karena kondisi dari generasi kita sekarang banyak pengaruh dari luar dan sebagainya, dengan berbagai problematika anak muda sekarang, itu yang menjadi alasan kenapa adanya kurikulum K13, kemudian adanya pendidikan kepramukaan di dalamnya. Sebelum saya menyampaikan tentang pendidikan kepramukaan lanjut, kita buka kembali bagaimana ketika kurikulum kita lakukan karena peralihan pada saat itu pada tahun 2017 itu dari KTSP ke K13 itu tidak mulus karena guru-guru yang mendapatkan kegiatan pembinaan dan sebagainya itu jumlahnya sangat sedikit. Buku pedoman pembelajaran K13 belum dimunculkan. Jadi anggaran BOS yang 20% tadi cukup, jadi karena kita selanjutnya latar belakang dari peraturan pemerintah PP nomor 74 tahun 2008 tentang Dari hari pertama, selanjutnya seperti inilah suasana yang tampak di Aula Madya Krida Kantor Dinas Pendidikan Kota Blitar. Para peserta masih tampak semangat untuk mengikuti rangkaian kegiatan tes, di mana tes terakhir yang harus diikuti peserta yaitu tes presentasi. Dari pendidikan saya ini mengembangkan bahasa ekspresif. Ini kompetensi dasarnya 3.11.4.11. Ini indikatornya menceritakan kembali sebuah cerita. Jadi aspek yang saya nilai di sini menggunakan kata, kemudian merangkai kata, menyebutkan nama objek dan menjelaskan sebuah aktivitas. Mengapa saya ambil tentang ini? Faktor yang latar belakangi yaitu yang pertama, kurangnya bentuk kegiatan dalam stimulasi perkembangan bahasa ekspresif. Kemudian yang kedua, kurangnya media yang menarik untuk stimulasi aspek perkembangan bahasa ekspresif. Jadi kurangnya bentuk kegiatan dan media yang kurang menarik. Sejatinya, penilaian yang diberikan pada seleksi guru dan tenaga kependidikan berprestasi dan berdedikasi Kota Blitar tahun 2019 tidak semata dari hasil ujian tes saja. Pasalnya, peserta sudah dilakukan penilaian sejak awal mereka menjadi guru.
Kemudian dilanjut dengan penilaian rangkaian ujian tes selama seleksi ini. Output yang kita harapkan dari kegiatan ini adalah terpilihnya juara 1, 2, dan 3 untuk masing kelompok peserta. Perlu kami sampaikan bahwasanya ada beberapa kelompok peserta dalam kegiatan seleksi ini. Yang pertama adalah kelompok guru TK berprestasi, kelompok kepala TK berprestasi, kelompok guru SD berprestasi, kelompok kepala SD berprestasi, kelompok guru SMP berprestasi, kelompok kepala SMP berprestasi, dan kelompok pengawas TK berprestasi, kelompok pengawas SD berprestasi, kelompok pengawas SMP berprestasi. Jadi masing-masing kelompok nanti akan diambil juara 1, 2, dan 3. Bapak Ibu guru ini asalkan kita perlakukan ya dengan baik secara manusiawi, insya Allah ya lama-lama juga akan luluh, Saya yakin yang namanya manusia ini kalau sudah berinteraksi dengan yang lain tentu akan ada proses untuk bisa saling mempengaruhi, sehingga harapannya dengan pengaruh inilah melalui supervisi yang berkesinambungan dan terus-menerus, mudah-mudahan yang masih kurang ini bisa dieliminir. Dari situ kedua, ini Tak hanya dirasa penting bagi Dinas Pendidikan Kota Blitar demi peningkatan mutu dan kualitas guru maupun tenaga kependidikan di Kota Blitar, kegiatan seleksi guru dan tenaga kependidikan berprestasi dan berdedikasi ini juga disambut dengan sangat baik oleh para peserta. Terlebih, penilaian yang dilakukan selama seleksi berlangsung objektif. Kejurukan. Yang pertama, kita adakan ini sebenarnya yang disosialisasi. Klaimnya ini perencanaan. Jadi sebelum mengadakan penerapan lesson starting, kita mengadakan perencanaan. Dumnya ini pelaksanaan. Si ini termasuk observasi. Setelah ada observasi nanti ada refleksi. Kita mengecek. Kemarin saya juga agak bingung ketika saya. Kenapa? Karena latar belakang masalah. Kesannya seperti Yang pertama, RPP itu formalitas. Masih sangat asing. Jadi biasanya RPP ini membuat 10 tahun yang lalu masih digunakan. Ini mohon Bapak Ibu Kepala Sekolah juga akan mengontrol ini RPP ini. Sudah nggak 10 tahun yang lalu Pak. Ya, kadang tidak diberi tanggal Pak, ini yang terbiasa Ya, tanggal, tanggal 13 sudah nggak tidak dikosongi. Jadi setiap mungkin mengajukan ke untuk jurnalnya ini RPP ini tidak selalu dibawa. Terus dengan pengawas juga begitu.
tanggapan saya pelaksanaannya sangat luar biasa, sangat objektif sekali karena proses ini diawali dari seleksi di tingkat kecamatan. Dari tingkat kecamatan maka diambil 333, kemudian diseleksi di tingkat kota yang mana seleksinya meliputi ujian tulis. Setelah ujian tulis melaksanakan wawancara, terus presentasi ilmiah, karya ilmiah. Nah, semua ini dilakukan oleh pihak yang sangat berkompetensi, yaitu dari Universitas Negeri Malang. Sehingga saya yakin bahwa pelaksanaan seleksi GTK tahun ini sangat objektif sekali. Menurut Muhammad Arifin, Kepala Seksi Peningkatan Mutu PTK Pendidikan Dasar, PAUD, dan PNF Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kota Blitar, output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terpilihnya guru dan tenaga kependidikan berprestasi dan berdedikasi tingkat Kota Blitar yang terdiri dari juara 1, 2, dan 3 untuk masing-masing kelompok peserta. Harapan kami ataupun outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya mutu guru dan tenaga kependidikan. Dengan ajang kompetisi ini diharapkan akan memotivasi guru dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kompetensinya. Dengan kompetensi yang meningkat, maka mutu pendidikan, mutu guru dan tenaga pendidikan di Kota Blitar akan meningkat. Manfaat perbaikan bagi sekolah bisa meningkatkan prestasi sekolah melalui prestasi belajar siswa dan prestasi kinerja guru. Yang kedua, meningkatkan sarana atau media pembelajaran yang ada di sekolah sebagai penunjang dalam pembelajaran siswa. Manfaat bagi guru, yang pertama meningkatkan kreativitas guru dalam pembelajaran. Yang kedua, mempermudahkan guru dalam menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Bagi anak, yang pertama memudahkan anak menerima pembelajaran. Yang kedua, menarik minat anak dalam pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal suku kata. Yang keempat, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang kelima, memberikan motivasi dan dorongan dalam kemampuan baca pada anak. Berbeda dengan saat ujian tes sebelumnya, pada tes presentasi ini, peserta akan bergabung menjadi satu ruangan untuk diketahui hasil presentasinya. Selama peserta menyampaikan presentasinya, tim juri tak hanya melakukan penilaian saja, namun juga memberi masukan bagi peserta agar bisa berbenah lagi. Pemirsa, uji tes presentasi bagi para peserta seleksi guru dan tenaga kependidikan berprestasi dan berdedikasi tingkat Kota Blitar masih berlangsung. Cara yang digunakan oleh masing-masing peserta dalam presentasi pun cukup beragam. Tentu saja hal tersebut juga dapat menjadi bahan penilaian oleh tim juri. Motif menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan atau keadaan dan kesiapan dalam diri individu yang mendorong tingkah lakunya untuk berbuat sesuatu dalam mencapai tujuan tersebut. Sedangkan prestasi belajar di sini adalah hasil belajar yang dinyatakan dalam bentuk nilai atau dalam bentuk skor setelah siswa mengikuti pelajaran. Dan di kajian pustaka itu ada uraian tentang alat usia di bidang perkembangannya, tentang matematika dan hakikatnya, tentang motivasi belajar, tentang prestasi belajar, dan juga tentang alat peraga. Di bab 3 itu metode penelitian, ada perencanaan, prosedur,
pelaksanaan tindakan dan pengamatan, refleksi, subjek penelitian, instrumennya, teknik analisis data, serta penyiapan partisipan. Di siklus dalam PTK ada 2 siklus, dari misi awal sampai siklus kedua. Dari kegiatan seleksi guru dan tenaga kependidikan berprestasi dan berdedikasi tingkat Kota Blitar tahun 2019 ini, beberapa hasil yang ingin dicapai adalah meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan di Kota Blitar untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang berkualitas. Di samping itu juga untuk mencari guru dan tenaga kependidikan di Kota Blitar dengan beberapa rincian seperti halnya 1 orang guru dan 1 orang kepala sekolah berprestasi mulai dari tingkat TK, SD hingga SMP. Kami dengan adanya seleksi ini memacu teman-teman, memacu para guru, para kepala sekolah, pengawas untuk selalu memajukan diri atau meningkatkan kompetensinya sebagai seorang yang harus memajukan pendidikan di Kota Blitar khususnya dan umumnya pendidikan di Indonesia. Meningkatnya mutu dan kualitas guru maupun tenaga kependidikan memang sudah menjadi harapan kita bersama. Tak hanya pemerintah bersama Dinas Pendidikan, namun juga diinginkan oleh masyarakat secara luas. Oleh karena itu diharapkan melalui seleksi ini dapat meningkatkan mutu guru dan tenaga kependidikan khususnya di Kota Blitar. Juara dari hasil seleksi ini nanti bisa membawa nama Kota Blitar di kancah nasional, bukan hanya di tingkat provinsi. Karena dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari 2016, 2017, 2018, Kota Blitar, nama Kota Blitar ini sudah menggema di tingkat nasional. Otomatis tingkat provinsi masih menggema. Mulai dari 2016 itu kita juara 1 guru TK berprestasi, sampai di nasional juga juara 1 guru TK berprestasi. Di 2017 kita ada guru PAUD berprestasi tingkat nasional juga juara 1 juga. Kemudian di 2018 kita ada pengawas SD berprestasi nasional juara 2. Dan harapan kita untuk tahun ini nanti juga ada yang membawa harum nama Kota Blitar baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Pemirsa, itulah tadi berlangsungnya seleksi guru dan tenaga kependidikan berprestasi dan berdedikasi yang bertujuan untuk menjaring guru dan tenaga kependidikan berprestasi di wilayah Kota Blitar. Semoga dengan kegiatan tersebut dapat menjadi semangat para peserta untuk nantinya terus membangun bangsa Indonesia dalam mewujudkan bangsa yang berbudaya, cerdas, bermutu dan berkarakter serta mampu bersaing dalam pergaulan internasional. Saya Intan Aulia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.